Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat harian Banyuasin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema mewaspadai puasa yang sia-sia. Sebagaimana kita ketahui betapa pentingnya bulan Ramadan ini bagi kita kaum muslim, di mana pada bulan Ramadan ini Allah memberikan semua ampunan kepada hambanya yang berusaha untuk meminta ampun kepada Allah, dan Allah juga memberikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini. Namun demikian, penting bagi kita untuk memperhatikan atau berhati-hati di saat kita menjalankan puasa kita ini, supaya puasa kita benar-benar mendapatkan pahala di sisi Allah dan tidak menjadi sia-sia. Sebagaimana diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan sesuatu apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat harian Banyuasin rahimakumullah, supaya kita tidak terjebak ke dalam perbuatan yang sia-sia di bulan Ramadan ini yang menyebabkan pahala puasa kita juga akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, ada baiknya kita memperhatikan hal-hal yang harus kita jauhi selama kita berpuasa. Di antaranya yaitu berkata dusta, di mana berkata dusta ini akan menyebabkan pahala puasa seseorang akan menjadi sia-sia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan az-zur atau perkataan dusta dan malah mengamalkannya, Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apa yang dimaksud dengan az-zur? As-Suyuti mengatakan bahwa az-zur adalah berkata dusta dan memfitnah atau buhtan, sedangkan mengamalkannya adalah perbuatan yang keji. Sebagaimana kita ketahui bahwa perbuatan yang keji adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarah Sunan Ibnu Majah Maktabah Syamilah. Lalu di antara perbuatan yang harus kita jauhi supaya puasa kita tidak sia-sia adalah laghu. Laghu adalah perkataan yang sia-sia atau tidak berfaedah. Kemudian berkata rafath atau kata-kata porno. Kata-kata porno atau perkataan yang sia-sia, meskipun kita ucapkan hanya untuk bersendah gurau misalnya, atau hanya untuk mengisi waktu yang kosong, atau mengatakan bahwa itu tidaklah serius dikatakan, tetapi itu tetaplah menjadi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Karena jika kita lakukan itu, maka puasa kita juga akan sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya, puasa bukanlah hanya menahan dari makan dan minum saja, tetapi puasa juga menahan diri dari perkataan laghu dan rafath. Apabila seseorang mencelahmu atau usil kepadamu, maka katakanlah, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selanjutnya yang harus kita jauhi supaya puasa kita tidak sia-sia saja adalah ghibah. Sebagaimana kita ketahui dosa ghibah itu sangat besar sekali. Dan sebagaimana juga kita ketahui, aktivitas ghibah ini sudah menjadi kebiasaan di antara kita kaum muslim. Kita harus berhati-hati
Jangan sampai ketika kita berkumpul, bercerita, ngobrol, menceritakan sesuatu, itu akan berakibat kepada perbuatan yang ghibah. Karena ghibah juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwa ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala puasa orang yang berpuasa. Di antaranya membicarakan orang lain, mengadu domba, berbohong, melihat dengan syahwat, dan bersumpah palsu. Sahabat harian Banyu rahimakumullah, tentu kita tidak ingin puasa kita ini hanya sia-sia saja. Kita juga tidak ingin puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tentu kita ingin puasa kita ini menjadikan kita itu manusia yang taat kepada Allah. Manusia yang benar-benar taat kepada Allah, mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Tentu kita akan mengharapkan ridho Allah, dan yang kita harapkan adalah surganya Allah. Maka jika demikian, tentu yang harus kita lakukan adalah berusaha sekuat tenaga kita, sekuat pemikiran kita untuk meninggalkan semua kemaksiatan, sehingga kita di bulan Ramadan ini benar-benar akan menjadi hamba Allah yang taat, dan seterusnya sampai akhir hidup kita. Tidak hanya beramal ibadah di bulan puasa saja, tetapi seterusnya setelah bulan Ramadan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.